Welcome back to Onsite, tempat kita pura-pura jadi pandit, ngomongin tentang IPL, ngomongin tentang FPL, dan seperti biasa hari ini gue ditemenin oleh dua teman gue, ada Kevin, ada Bian, gue sendiri Simon. Mungkin kalian bisa introduce yourselves? Gua Kevin, buat fans Manchester United bersabar, musim depan comeback stronger. Tiap musim aja kayak gitu. Lu siapa lu? Nah, gue Bian. Oke. Gue penuh Liverpool. Umur 25. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas menuju Game Week 28 ada siapa aja watchlist yang harus kalian tahu ya. Kita bakal ngebahas in-depth stats mereka. Terus kemudian kita akan bahas juga mengenai Captain Pick nih. Jadi tonton video ini sampai akhir karena mungkin bisa menjadi referensi untuk tim-tim kalian. Nah, mungkin kita bahas dari yang paling obvious dulu nih ya. Dari dua pemain yang paling obvious yang akan double di Game Week 28 itu ada striker Luton, Morris, dan juga striker Bournemouth, Solake. Oke, mungkin dari gua dulu kali ya. Pendapat gua tentang dua striker itu. Gua lebih fokus sebenarnya untuk ngebahas ini lebih ke arah Morris karena menurut gua Solanke tuh udah banyak yang melihat pemain itu gitu kan. Jadi nanti gua akan ada di pembahasan selanjutnya. Tapi kalau untuk Morris sendiri menurut gua nggak sepopuler Solanke gitu kan. Terus yang menarik lagi dalam 7 game terakhir dia baru ngeblank 1 kali, 4 gol, 2 assist. Terus ada double game week juga ya kan. Lawannya Crystal Palace dan Bournemouth yang sebenarnya bukan tim yang bukan nggak besar juga sih, tapi nggak se-challenging itulah gitu loh. Yang menurut gua masih ada potensi untuk Morris berkontribusi gitu kan. Jadi menurut gua ini sebuah pemain yang patut dilihat kalau kalian bisa make transfernya dan bisa 29 tuh gua lupa deh. Luton tuh blank apa enggak ya? Tapi Kalau nggak salah blank. Kalau nggak salah blank ya. Jadi ya itu yang perlu dikonsider aja sih. Tapi menurut gua itu cukup worth it. Hah? Luton enggak main dia. Oh main ya? 29 main ya? Oh main Luton. Lawan Nottingham. Nah, itu menarik tuh karena berarti lu bawa dia masuk sekarang, lu nggak harus menjual dia di 28. Di 29 yang dimana itu banyak blank. Itu sih menurut gua Morris jadi ya cukup worth it sih. Menurut lu gimana, Bi? Kalau gua sih memang dari awal musim udah pakainya Solanke gitu kan. Apalagi kalau lu lihat di game week double game week sekarang, Bournemouth itu lawannya si Sheffield yang pertama terburuk di Liga Inggris dan Luton yang nggak beda jauh gitulah di klasemen gitu kan. Dan dua-duanya tuh di home ya. Betul. Jadinya menurut gua ya kalau gue sih emang udah punya ya, cuma maksudnya kalau disuruh milih tetap milih Solanke sih gue. Bahkan Morris itu gue nggak jadi pertimbangan sama sekali sih karena gue nggak percaya aja striker di papan bawah gitu. Berarti kayak striker Chelsea, striker MU gitu lo nggak ini ya. Oh lu Jackson itu nggak. McTominay dong. Kalau lu gimana Mas? Gue tahu nih lo ada banyak insight nih untuk dua pemain itu. Lu kan tim Solanke nih, lu tim Morris gitu ya. Nah kalau gua jujur gua meragukan Solanke nih. 2 game week terakhir blank. Terus gua kan nonton yang Bournemouth lawan Burnley yang dia blank nih di game terakhirnya. Mainnya kayak nggak pol-polan karena kayak ada nahan rasa sakit nih. Ya karena baru Habis cedera. ya. Itu kelihatan banget tuh. Solanke yang emang biasanya turun ke bawah, eksplosif gitu ya, chance itu agak ketahan di situ sih. Gua ngelihatnya. Jadi kalau gua untuk saat ini gua lebih tertarik Carlton Morris sih. Seperti yang udah lu bahas Mon, 5 game week terakhir hanya 2 kali blank. Dan kalau lu kalkulasi lu narik 5 game week, Solanke itu 22 poin dan Morris itu 34 poin. So Morris so much better gitu kan forward ya. Ditambah lagi, Morris itu menempati peringkat 3 nih dari game week 21, penyerang dengan poin terbanyak ketiga. Oke. Di bawahnya siapa tuh? Watkins. Dia di bawahnya Watkins sama Haaland. Untuk soal gol dia ketiga terbaik. Untuk soal goal involvement ketiga terbaik. Key passes bahkan 3 terbaik. Itu menandakan kalau dia nggak cuma bisa untuk nyetak gol, tapi bisa ngasih key passes juga. Potensi untuk assist juga itu ya. Iya. Bonusnya 4 jumlahnya 4 terbaik, XG-nya 5 terbaik. Dan menurut gua stats itu udah cukup kuat sih untuk mungkin lebih memilih Morris sih di double game week ini. Untuk menyambut double game week ya. Iya. Oke, itu sih kurang lebih 2 popular pick ya kayaknya ya untuk double game week ini. Tapi ada satu nih yang sebelumnya cedera, udah balik lagi ya kan, training kemarin di Europa League dia sudah main ya kan, walaupun golnya disallout. Ada Itu Muhammad aneh. Salah. Ya, ada Muhammad Salah yang Ya udahlah, udah menang jauh masih protes aja. Harusnya bisa 6-1. Nah menurut gue Salah ini, kalau ini gue lebih ke bias sebagai fans Liverpool. Gue ngerasa dia ini karena kemarin waktu AFCON juga Egypt nggak bermain dengan bagus, dia cedera, jadi pasti ada rasa Salah nih kalau marah jangan dilawan pokoknya. Soalnya biasanya kalau udah marah gacor dia. Gue ngerasa nih pertandingan melawan City nih next game week ini crucial banget untuk Liverpool gitu kan. Dan gue ngerasa Salah akan bermain part yang sangat besar, terutama ketika kita ngelihat dalam 7 game terakhir dia berhasil ngumpulin 56 poin. 7 game terakhir yang dia main ya, karena kan dia sempat off gara-gara injury. 5 gol 3 assist ya, jadi lebih banyak goal contribution dibandingin game. Terus juga ketika bermain melawan City di IPL dari 13 game ini Salah
mencetak 7 gol dan 4 assist. Yes. Jadi kita tahu dia punya profil yang sangat bagus melawan City gitu kan. Big game player lah ya. Yes, Salah memang big game player gitu. Dan another good news mungkin yang perlu kita pertimbangkan, melawan Sparta Praha di Europa League dia nggak starting. Jadi mungkin itu caranya Klopp untuk oke lu gue istirahatin dulu tapi lu gue main 45 menit gitu. Itu yang menarik dari Salah. Yang mungkin bisa di-consider tapi game week 29 dia blank gitu. Oke. Kalau dari lu gimana, Mas? Kalau satu City gitu ya. City itu kelemahannya gamblang banget untuk lu bisa nyuri gol lawan City. Dia kan mainnya sangat narrow ya ke dalam ya. Nah, biasanya tim-tim yang punya sayap cepat main wide di kanan sama kiri dan main counter. Abis tuh City. Sekelas MU aja bisa ngegolin kan dari situasi counter maksudnya. Dan banyak lah contohnya Spurs yang udah melakukan itu, taktik-taktik itu. Dan gua rasa ya Klopp nggak mungkin nggak tahu ini. So Salah pasti akan main bergandengan dengan Luis Diaz. Not even Gakpo mungkin menurut gua dan Nunes gitu di tengah. Jangan Gakpo. Tolong jangan. Iya, jadi flop nih Gakpo bisa dibilang. Bisa Intermezzo. gua kalau sebenarnya dibilang flop enggak kalau menurut gua karena harganya 35 juta doang. Oke. Kalau menurut gua Iya. returnnya bagus, tapi apakah dia pemain yang akan gua start? Enggak, dia bench player menurut gua. Oke. Yang Oke, flop oke. siapa coba? Siapa dong? Anthony. Julukannya LV Jet Spinger Oh, aja. iya, gasing. Oke, kita balik ke topik ya, intermezzo dikit. Dan ya itu akan dimanfaatkan Iya. banget sama Klopp kelemahan itu dan Salah adalah orang yang tepat untuk mengeksploitasi kelemahan City. Dan gila banget City kalau udah nyerang cuman back 3 doang loh. Iya. Itu pun Walker kadang maju. Jadi cuman 2 Iya, 2. sama dilapis Johnston 1. Wingnya kosong, nah itu akan dimanfaatkan sih. So Salah potensial banget. Cuman kalau lu berani gambling masukin Salah, lu harus ngejual Haaland. Itu aja apakah lu atau kalian berani pertaruhkan itu? Berarti nggak bisa satu transfer doang dong. Nggak Beda bisa. posisi nggak soalnya bisa. kan. Itu sih kalau dari gue insight soal Salah. Kalau lu gimana, Bi? Salah, Bi. Kalau- Worth it nggak untuk dibeli? Kalau gue dari awal udah punya Salah, Mm-mm. cuma karena dia cedera jadi gue ganti gitu. Oke. Jadi satu-satunya cara yang bisa membuat gue tidak punya Salah itu cuma karena cedera dan dia emang nggak available aja gitu kan. Oke. Karena Salah itu ya mau dia mainnya sejelek apapun Iya. dia berkontribusi kalau kata gue. Itu udah terbukti beberapa game kayak misalkan lawan Newcastle yang pas away itu dia tiba-tiba ngasih assist ke Nunes kayak gitu-gitu lah. Jadi Padahal sepanjang game main jelek gitu iya ya. gitu. Jadi emang bedanya Salah tuh di situ gitu kan. Benar-benar big game player, mau main sejelek apapun dia bisa kontribusi gol ataupun assist gitu. Jadi menurut gua worth it tapi mungkin dibelinya habis blank aja sih kalau menurut gua. Berarti lu sendiri nggak ada di tim lu sekarang? Gak ada di tim gue sekarang karena gue masih mau pakai Haaland. Gue masih penasaran. Oke. Gue musim kemarin tuh kaptennya Haaland terus nggak pernah ganti. Oh, oke. Depannya Tony, Haaland sama Solanke udah gitu. Oke. Tapi Jadi nggak jujur pernah ganti. 3 game week terakhir performa Haaland tuh emang sangat mengecewakan sih. Iya. Di Premier League. Di Premier League, ya. Mengecewakan memang. Banyak big chance yang dia lewatin dan bahkan sekarang big chance yang dia lewatin itu lebih tinggi jumlahnya daripada Nunes. Iya. Betul itu. Itu sih untuk harga yang semahal itu kita berharap dia nggak cuma 1 gol aja, pasti kontribut assist or 2 gol at least gitu ya. Tapi gue masih penasaran sama Haaland. Jadi gue tahan dulu. Jadi sampai habis game 29 baru gue buat beli Salah lagi gitu kan. Cuma menurut gue worth it sih Salah. Pasti kontribusi soalnya jaminan. Oke, ada pemain lagi nggak nih yang mau lu bahas dulu deh, Bi? Ada lagi nggak pemain yang menarik nih? Nah, menurut gua satu lagi yang menarik itu dari Liverpool juga di tengah-tengah hype-nya Saka, Martinelli gitu kan. Ada satu pemain yang diam-diam kontribusi terus nih. Gakpo. Bukan. Oh, bukan. Enggak, jangan beli. Namanya Luis Bobby Diaz. Clark. Luis Diaz. Oke, ya. Luis Alex Diaz. Di Premier League gue gak pakai data ya, sorry. Iya. Karena gue males. Beberapa game terakhir itu dia sering banget ngegolin sama ngasih gitu. Padahal ya kayak Salah lagi, balik lagi gitu kan. Mainnya tuh biasa aja gitu. Kadang bola hilang mulu, kebanyakan dribbling, kelamaan shootingnya juga keblok mulu, datar mulu. Cuma suka tiba-tiba tuh ngegolin dan ngasih gitu. Jadi menurut gue menarik loh untuk lu coba buat lu gambling gitu. Oke, Daripada Luis Diaz, ya. untuk diferensiasi aja sih, daripada orang pasti banyaknya beli Saka, beli Martinelli dan Tapi menurut gua Luis Diaz moncer belakangan ini itu karena nggak ada Salah dan Jota sih. So operannya emang dominan ke dia nih. Karena dia kalau udah stuck tuh pasti ya dioper ke kiri dia suruh gocek tuh, suruh godok tuh. Tapi dengan baliknya Salah menurut gua ya dominasi akan ke Salah lagi sih dan menurut gua peran Luis Diaz nih akan jadi mengecil. Ya kayak sebenarnya. Martinelli di Arsenal. Iya. Semuanya kanan udah ke Saka semua. iya. Ada lagi nggak, Bi? Selain Luis Babalucho Diaz? ada dua sih. Yang pertama itu Pedro Neto. Ya kalau misalkan dia sehat gitu kan bisa jadi pilihan menarik karena kan mandul banget tuh Wolves tuh. Dia tuh kayak jadi sparknya gitulah di Wolves gitu kan. Kalau yang lain mandul,
Dia suka dia bisa aja ngegolin atau ngasis gitu kan. Yang kedua itu si Eze. Eze, Ya. oke, menarik. Eze itu kemarin kalah ya tapi ngegolin. Menurut gua Crystal Palace meskipun dia sering kalah gitu kan, tapi menurut gua dia nggak akan kesulitan untuk ngegolin. Nah, main source of goalnya dia itu si Eze sama si Olise gitu kan. Jadi antara Eze atau Olise lu pilih aja deh. Kalau menurut gua menarik banget karena Crystal Palace tuh lawannya Luton. Menurut gua ya Luton tahu sendiri defense-nya kayak gimana gitu kan. Biarpun parkir bus tapi tetap aja sering kebobolan. Jadi menurut gua menarik banget. Free kick-nya jago banget sih, Betul. Eze itu. Eze sama Olise ada pokoknya antara dua itu. Kalau Olise nggak cedera, kalau Olise cedera Eze gitu. Dan juga Luton karena sebenarnya mereka bermain away sih. Luton tuh Iya. away record tuh jelek banget Jelek defensively. Jadi itu menarik sih untuk punya aset Crystal Palace. Oke, ada lagi nggak Bi? Enggak sih dari gue. Richarlison? Enggak. Richarlison, Bruno Fernandes, Anthony itu jangan. Kenapa sih emangnya? Ada apa sih sama Spurs? Nah, Udah. ya, enggak, gue benci banget. Lu tau gak sih pas dia menang hoki itu gara-gara Luis Diaz dikira offside. Main Spurs tuh selebrasinya udah kayak juara. Aja sampai bawa-bawa anak-anaknya, istrinya ke lapangan. Fans Liverpool yang benci Spurs dia doang tau. Fans Liverpool kan biasa bencinya MU, Everton gitu Enggak kan. kan MU pertama. Kalau Everton gue agak sekarang bukan benci sih, agak kasihan kalau. Oke. Dan gue nggak pengen Everton tuh degradasi karena Oke. jadinya selesai derbynya nggak ada gitu kan. Iya, iya, Oke. menghilangkan bumbu lah ya. Iya, jadi yang pertama MU, kedua City, Arsenal, tiga City, keempat Spurs. Gue udah nggak sebenci lu sama MU. Gue nomor 1 City sekarang. Gue nggak bisa gue soalnya. Kenapa dari lu dulu- benci City, men? Soalnya menurut gue nggak fair aja sih menurut gue. Kalau gua- Nggak fair aja sih kalau Gue kenapa menurut nggak benci banget City karena menurut gue tuh orang nggak peduli banget sama City. Mau dia menang, mau dia treble aja sepi kan gitu Iya, kan. iya. Jadi ya udah gitu. Kalau MU ini, lu baru seri aja di Anfield tuh, tai mulutnya. Loh, itu kan lu tahu hegemoninya sebelum pertandingan. Wah, 8-0 nih, 10-0 nih, musim lalu terulang nih, dibantai, sikat. Ya ekspektasi boleh dong berselebrasi sedikit buat fans Liverpool yang terlalu jumawa. Tapi kalau gue sebagai fans MU, gue dukung lebih baik Arsenal yang juara musim ini. City, gue males banget 4 kali beruntun kan membuat Premier League jadi nggak seru, noisy neighbors. Liverpool juga akan Menyamakan. sama nih gelarnya sama MU. So, come on Gunners, bisa ayo. Arsenal belum waktunya untuk menang. Mereka masih dengan epithet bottle jobsnya masih cocok. Jadi belum saatnya untuk menang. Oke, gue mungkin ada satu pemain yang mau gue tambahin yang menarik nih sebelum kita masuk ke Mas Kevin. Itu ada Semenyo. Ya kan tadi kan Mas Kevin udah bilang nih Solanke 2 game terakhir tidak banyak berkontribusi. Bisa dilihat juga dia kayak masih belum fully fit lah ya. Bisa Iya. dibilang ya, belum fully back to normal gitu Solanke. Ada satu teammate-nya yang gue mau bahas yang mungkin bisa menjadi cheap option dan differential pick gitu. Itu ada Semenyo di harga 4,5. Dia dalam 3 game terakhir dapat 17 poin. Dalam 3 game itu dia dapat 2 gol gitu kan. Terus sebenarnya satu-satunya alasan kenapa menurut gue dia bisa menjadi worth it karena yang pertama Solanke dengan performance-nya dia. Terus kemudian double game week dia juga bisa menjadi potensi differential karena kayaknya ownership itu masih di bawah 3% kalau nggak salah. Jadi menarik banget gitu kan Semenyo ini, terutama di harganya 4,5 gitu. Menurut gua kalau lu punya spare transfer, pengen nyari pemain siapa yang murah yang punya potensi double game week, tim lu sudah stack dengan quality, Semenyo bisa menjadi opsi. Semenyo tuh forward ya di FPL. Di FPL dia forward. Forward, padahal mainnya wing kanan Nah, kan. itu udah aneh banget. Si Salah aja masuknya midfielder gitu kan. Sama Ya, Jota. Enggak, iya. kalau misalkan jadi kalau di FPL itu forward yang masuk forward itu cuma striker doang. Jadi kalau misalkan midfielder winger, right wing, left wing tuh pasti masuknya midfielder. Iya, tapi kan dia mainnya di right wing gitu kan. Ya kan salah juga right wing. Tapi kan dia forward gimana sih? Soalnya musim lalu di forward, musim lalu dia mana di posisi striker. Oh, salah musim lalu forward ya? Hah? Enggak, dia Enggak, midfielder. Oh, enggak midfield terus Semenyo kan? itu, Oh, Semenyo. Oh. Semenyo itu kan dulu dia tuh backupnya Solanke Iya, kan. iya, Terus iya, kemudian iya. dipindahin tuh ke kanan Iya. tuh. Semenyo ini sebenarnya menarik sih differential pick Iya. gitu masuknya. Tapi yang gua raguin tuh dia statsnya 8 game week terakhir 6 kali blank. Iya. Gitu sih. Memang ini tipikal pemain yang eksplosif, bisa nge-break pertahanan lawan. Mirip-mirip Pedro Neto lah Iya. gitu. Cuman apakah dia menjadi sosok yang ngasih assist final third, itu sih yang gua masih ragunya sebenarnya. Iya. Karena emang dari segi creativity dia tuh bukan tipe pemain yang emang ada end product-nya kalau menurut gue ya, Iya. Semenyo ya. Dia tuh lebih ke chaos maker lah di bagian kanan gitu kan, mainnya lebih nggak nusuk ke dalam. Tapi
di harga 4,5. Ini buat gue ini gamble yang kalau lo mau ambil pasti make sense untuk diambil gitu. Dan ya kembali lagi bisa menjadi differential pick gitu. Karena menurut gue double game week ini gue gak begitu pede dengan Solanke. Gue pengen lihat lebih lagi dari pemain-pemain surrounding Solanke gitu kan, dan gue melihat Semenyo ini punya potensi yang cukup oke. Ada lagi nggak mas pemain yang mau lu tambahin mas? Ngomong-ngomong soal Bournemouth nih Mas ini, kalian nggak tertarik beli defender Bournemouth atau Luton ya? Enggak sih gue. Kan salah satu yang topik menarik juga Doughty nih. Banyak orang pasti berlomba-lomba transfer in Doughty gitu ya. Nah tapi gue punya insight menarik gitu. Kalau gue merasa kalau lu mau cari defender Bournemouth, not even Sabarnyi gitu ya, Doughty juga menurut gue delivernya hype-nya tinggi, tapi sebenarnya deliver poinnya juga nggak gitu gede-gede amat. Gua lebih milih Milos Kerkez sih. Oke. Itu back kirinya Bournemouth gitu ya. Secara harga 0,3 lebih murah dari Doughty, 4,4 M doang. Ownership-nya cuma 0,5%. Menarik. Dan 5 game week nih 10 poin. Sama persis nih Kerkez sama Doughty. Oke. Gitu. So that's why kenapa kita harus membeli yang lebih mahal dengan return point yang sama. Gitu kan. Dan gue ngelihatnya Bournemouth ini jelas diunggulkan dalam double game week kali ini. Ya. Karena secara defensif dia bagus banget. Gue nonton dia lawan City aja kesulitan belakangan ini. Terus dia mainnya home dua-duanya, lawan Sheffield dan Luton. Ya possibility clean sheet-nya tuh ada gitu, ketimbang Doughty yang emang secara attack bagus gitu karena dia rajin crossing, tapi defensifnya itu jarang banget clean sheet. Itu sih yang membuat poin Doughty ya paling 4, 5, 4, 5. 4 poinnya itu ya yang kehilangan ya. Iya. Kerkez menurut gue bisa jadi satu pertimbangan kalau lo emang cari yang budget murah dan double game week. Tapi attacking return-nya Kerkez sendiri tuh gimana? Nah, jujur emang belum membuahkan hasil. Tapi gue lihat dari tendensi permainannya, dia beberapa kali overlapping gitu, umpan-umpannya cukup oke, main 1-2 sama Tavernier gitu, winger kirinya juga bagus. So, potensial return sih. Tapi kalau Kerkez emang lo lebih ngincar clean sheet-nya aja sih. Kalau gue dibanding Kerkez, gue kayaknya lebih, kalau disuruh milih ya, Bournemouth gitu, gue lebih milih Senesi deh kayaknya. Tapi problemnya Senesi 8 yellow card dan terakhir cedera. Cedera, terakhir ditarik keluar. Nah, itu tuh. Senesi ini menurut gue lebih ini aja sih, lebih bigger threat aja daripada Kerkez. Dan kalau ngomongin clean sheet kan, kalau Kerkez clean sheet, Senesi juga clean sheet gitu kan pasti. Ya gitu. Jadinya gue lebih milih Senesi sih kalau disuruh milih gitu. Dan si Kerkez ini juga menariknya, setelah double game gini-gini, dia tuh cocok juga untuk di keep jangka panjang gitu. Karena lawannya Everton, Crystal Palace, dan Luton lagi. Berarti 29 dia nggak blank? 29 tuh blank kayaknya deh. 29 blank, tapi udahnya lawan Everton, Palace, sama Luton. Tapi emang game week ini ambigu ya, karena ada banyak pemain yang pengen kita bawa masuk, tapi cuman ada berapa? 4 match doang ya di game week 29. Jadi bakal empot-empotan tuh. Oke, lanjut mas, ada lagi nggak mas? Oke, 2 lagi. Pemain gue 1, Jakub Kiwior. Oke. Itu yang udah mulai rutin mengisi starting Arsenal karena Zinchenko cedera. Gitu, tampil solid banget. Dan mungkin kalian juga nggak membayangkan gitu, 4 game week terakhir nggak pernah blank loh dia. Nggak pernah blank. Dan mencatat 33 poin. Even better than Saliba and Gabriel. Karena dia sempat nyetak gol. Harganya cuma 4,3 M aja. So, ngelihat Arsenal yang defensifnya makin solid menurut gua, sulit sih nge-break Arsenal dengan back 4-nya dan 1 Declan Rice di depan. Solid banget. Menurut gue Jakub Kiwior itu pilihan yang bagus banget sih. Tapi maksudnya seberapa parah sih injury-nya si Zinchenko ini? Zinchenko tuh masih calf injury 50%. Ya, tapi calf lumayan sih. Bukan kayak cuma knock doang gitu. Sebenarnya dilematisnya adalah Kiwior sama Zinchenko itu mirip sama Bradley sama TAA. Zinchenko lebih bagus secara attacking dan dia kan sering inverted gitu ya, bantu-bantu di tengah. Tapi kalau lu butuh defensif yang lebih bagus itu adalah Kiwior. Sama halnya kayak lu milih Bradley di Liverpool. Cuma yang bikin Liverpool agak a bit more complicated, Joe Gomez. Iya. Tiga main di situ. Itu bikin complicated tuh. Iya. Bisa bek kanan, bisa bek kiri, bisa bek tengah. Kemarin terakhir jadi gelandang bertahan. Iya. Emang hanya satu Jonathan Gomez di dunia ini. Gomez nanti lawan City ini striker dia. Dia ngegolin ya. Dia belum pernah ngegolin soalnya. Oke, selain Kiwior siapa lagi? Dan satu lagi ya, terakhir ya, sebelum penutupan kita nih, Kai Havertz. Oke, King Kai. Oke. Yang udah mulai bersinar ya lately ya. Iya. Gua ngelihat Arteta udah nemuin skema yang pas untuk mengoptimalkan Havertz yang main di false nine. Dan itu bagus banget sih. Kalau Havertz narik ke belakang, itu Saka jadi punya chance lebih besar, itu kita lihat. Begitu Saka ngegodok bola, Havertz ini kan pemain jago banget penempatan posisinya ya. Iya. Bisa ada di posisi yang tepat dan ownership-nya 2,4%. So this is a good differential pick
dan 3 game week terakhir dia overperform banget 40 poin. 3 game week terakhir 40 poin. Dengan catatan 3 gol dan 3 assist. So, menurut gua Kai Havertz wajib kalian pertimbangkan untuk game week 28 ini. Gabriel Jesus masih cedera ya? Masih cedera. Nah, cuman mungkin yang perlu dipertimbangkan dari Havertz, Trossard. Ya. Itu aja sih. Ya. Gua mungkin nggak akan bilang kalau misalkan Trossard akan start over Havertz, tapi Trossard akan masuk most likely untuk Havertz. Itu sih yang mungkin harus diconsider. Betul. Nah, tergantung nih biasa Arsenal. Menurut gua kalau Havertz tren mainnya kayak gini, menurut gua garansi aman. Ya, 3 gol 3 assist sih ya dalam 3 game. Iya. Si Trossard ini kemungkinan besar gantiin Martinelli nih di wing Oke. kiri yang emang ups and down di performance-nya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngebahas mengenai captain pick nih. Oke. Jadi ini kita akan run through agak quick aja ya, soalnya kita udah makan banyak waktu nih. Kalau gue sih yang pertama, obviously ini udah obvious banget ya, gue merekomendasikan Solanke. Double game week, terus dia walaupun belum fully fit, tapi ya yang namanya Solanke punya potensi untuk gol pastinya. Terus kemudian kenapa gue milih Solanke sebagai captain pick? Karena menurut gue opsinya kan antara Solanke atau Morris kalau emang kita ngejar double game week untuk kapten gitu kan. Dan menurut gue potensi untuk gol lebih besar ada di Solanke dibandingkan dengan striker Luton yang di 2 game ini mereka bermain away gitu. Itu sih yang menjadi alasan gue untuk captain pick yang pertama. Captain pick yang kedua ini agak berbeda ya. Itu ada Jarrod Bowen. Dia punya record yang sangat jelek melawan Burnley. Dia belum pernah cetak gol atau assist di Premier League melawan Burnley. Jadi sangat buruk recordnya. Tapi justru kali ini gue berbeda. Gue akan mencoba melawan statistik. Gue akan bilang ini adalah match pertama di mana dia akan berkontribusi melawan Burnley. Karena dia sudah mulai menemukan formnya kembali ya setelah dia ya ngeblink 4-5 game week gitu kan. Si tiba-tiba hat-trick ya Iya. kan 2 game week lalu. Menarik tuh Bowen. Terus kemudian kenapa gue masukin? Karena kebanyakan orang akan milih Solanke, akan mungkin milih Morris, akan mungkin tetap pilih Haaland atau bahkan Salah. Tapi ini bisa menjadi captain sekaligus differential pick, jadi differential captain gitu. Itu Jarrod Bowen. Dan terus yang ketiga mungkin menurut gue salah satu yang paling aman untuk dipilih saat ini, yang paling sensibel lah, Ya. Saka. Oke. Kenapa Saka? Karena dia itu kemarin kan nggak bermain full ya. Terus karena katanya dia flu. Terus kemudian ini adalah pemain yang sangat konsisten dan gua kemarin sempat cari-cari berita dia katanya sudah kembali fit untuk Arsenal, tapi gua nggak tahu seberapa true-nya itu ya. Terus kemudian dalam 7 game terakhir hanya 1 kali blank, terus 69 poin dalam 7 game ya. Itu luar biasa itu. Terus kemudian ya kembali lagi dia captain pick yang cukup aman karena selalu berkontribusi. Terus 5 goal contribution dalam 5 game melawan Brentford di EPL. Jadi kita tahu lawan Brentford dia suka berkontribusi. Itu sih 3 captain pick gue. Kalau lu gimana, Mas? Memang Solanke sama Morris ini dilematis ya. Iya. Karena kalau lu garis bawahi juga, sebenarnya emang gue tadi bikin statement so far lebih tertarik sama Morris gitu ya, dengan profilingnya ada sekarang. Tapi rekor away Luton pun menyedihkan sih sebenarnya. 12 game cuman 2 menang, 3 seri dan 7 kalah. Gitu sih. Tapi Solanke dan Morris tetap ada di 2 teratas captain picks gua. Oke. Gitu, dengan yang analisisnya tadi udah kita jembrengin gitu ya. Satu lagi kalau gua third optionnya adalah Salah. Oke, Gitu. menarik. Ini orang big game player gitu, yang pasti Klopp juga berjasa banget untuk ngedongkrak karirnya Salah gitu. Apalagi ini musim terakhir Klopp, so dia akan punya motivasi lebih. Dan kita tahu kelemahan City emang di winger-winger cepat. Kalau misalkan Chelsea dan MU punya winger yang lebih clinical finishnya, itu bisa kelar sih City sih. Nah, Liverpool punya nih dalam diri Salah gitu ya. Dan Pep tuh jarang banget sih untuk ngedouble tim Salah lah atau apalah, plannya jarang gitu kan. Filosofi dia, jadi third option gue Salah. Tapi ini menarik, gue punya satu pertanyaan. Apa? Kenapa nggak ada Haaland atau Foden di dalam captain pick lo? Oke. Gue pengen tahu insight fansnya MU terhadap next match City lawan Liverpool. Gue pengen tahu deh. Oke. So, balik lagi this is Anfield. Gitu ya. Main di Anfield pasti nggak pernah mudah. Terus gue yakin Klopp itu paling cerdas banget menurut gue dalam menentukan skema bertahan di lawan yang dihadapin gitu. Dia pinter banget soal itu dan dia pasti akan meredam Foden. Gue yakin banget gitu. Dan kalau Haaland ya kecewa aja beberapa perform terakhir. Iya Big sih. chance-nya cukup banyak gitu. So nggak masuk di list sih
untuk game week ini. Menarik. Itu insight fans MU ya. Jadi fans MU next game week menjadi pendukung Liverpool. Iya, Liverpool lah. Lu Ngap, gimana Ngap? Gua cepat aja, yang pertama Phil Foden. Kenapa? Oke, Karena ini kontras deh. Kontra nih. karena Liverpool itu sebagus apapun kalau lawan tim gede menurut gua rentan banget kebobolan, mau main di Anfield mau away gitu kan. Terus Foden itu track recordnya lawan Liverpool bagus. Dia di Anfield itu 2022 ngegolin, 2021 ngegolin, pokoknya sering ngegolin lah di Etihad juga. Terus ya menurut gua dua hal tadi kalau Foden, yang kedua gua milih Ivan Toney. Kenapa milih Toney? Memang lawannya Arsenal, tapi Toney itu menurut gua kalau lawannya tim besar dan away, dia menurut gua gacor si Toney. Kenapa tuh? Karena ya dari musim lalu aja pas lawan City itu ngegolin, Oke. menang gitu kan. Musim lalu apa 2 musim lalu gitu, gue lupa, si Toney. Terus sama si Brentford ini pasti main counter attack dan ngandelin set piece. Jadi menurut gue kalau lawan tim besar itu Toney gacor lah. Yang ketiga ada Cole Palmer. Oke. Cole Palmer. Si paling beda emang. Cole Palmer itu karena dia main di Stamford Bridge, main home sama lawannya yang Newcastle sih. Newcastle itu menurut gua rentan kebobolan juga karena dia Lagi sloppy defense. Iya, sloppy banget. Jadi menurut gua Cole Palmer menarik buat jadi kapten. Sebenarnya first pick-nya Bian, Foden itu ada insight menariknya sih. Bahwa dia jauh lebih bagus main di posisi number 10 ketimbang winger. Itu kan yang baru ditemuin Pep sekarang kan. Gimana dia nge-tweak nyari celah dan dapat 2 gol lawan MU dengan cara yang spektakuler kayak gitu sih. Ini menjadi sinyal bagus gitu ya untuk masa depan City yang kayaknya gue udah nggak perlu amat De Bruyne nih. Gitu. Oke, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Itu adalah Captain Picks kita, watchlist kita. Nah, coba kasih tahu di kolom komentar, kira-kira lo bakal nge-captainin siapa di game week ini ya, menuju game week 28. Dan juga jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan tinggalkan komen. And we'll see you in the next episode. Thank you for watching.